Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian semua. Kita bertemu lagi di pelajaran seni budaya. Masih dengan saya. Selanjutnya, kemarin kan kita sudah belajar ya, materi tentang pengertian drama, pengertian seni dulu ya, pengertian seni, pengertian budaya. Terus abis itu langsung ke pengertian drama dan teater, terus jenis-jenis drama dan teater, terus contoh-contoh teater tradisional yang ada di Indonesia gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur pokok yang ada di dalam teater. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 5 atau ada 4, mohon maaf, ada 4 unsur teater gitu ya. Ada 4 unsur pokok yang ada di dalam teater. Yang pertama adalah penulis atau lakon. Lakon itu sama dengan naskah ya gitu. Jadi yang pertama ada naskah. Jadi ketika kita mau bermain teater tentunya kita butuh naskah ya, penulisnya juga gitu, butuh penulis naskahnya. Itu yang kedua, itu ada yang namanya sutradara. Nah, sutradara itu siapa sih ya, nanti akan dijelaskan. Yang ketiga ada pemain. Naskah ada, sutradara ada, pemain. Yang ketiga, yang keempat, kalau tiga-tiganya sudah ada, naskah, sutradara dan pemain ada, itu kurang lengkap kalau tidak ada yang namanya penonton gitu. Jadi ini adalah 4 unsur dasar yang ada di dalam teater. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kalian itu setelah mengikuti unit pembelajaran ketiga ini, yang pertama kalian dapat menjelaskan peran penulis gitu, menjelaskan struktur lakon, tipe-tipe lakon, menjelaskan sejarah sutradara, tugas sutradara, tipe-tipe sutradara, peran pemain, dan kedudukan penonton di dalam teater. Nah, ini jam pelajarannya banyak ya, 5 minggu sebenarnya. Nah, oke, kita lanjut ya di materi yang sama. Penulis lakon. Nah, penulis atau lakon itu bahan dasar ekspresi artistik teater adalah cerita yang dalam khasana teater disebut sebagai lakon. Nah, diciptakan oleh pengarang atau penulis. Lakon itu naskah ya, sekali lagi. Nah, di dalam naskah itu ada yang namanya struktur dramatik. Nah, jadi struktur dramatik itu semacam plot atau alur yang ada di dalam naskah tersebut, gitu ya. Ada beberapa jenis struktur dramatik. Nah, Bapak akan menjelaskan satu jenis saja, sisanya nanti bisa kalian baca. Ini materi akan Bapak kirimkan di Google Classroom juga ya. Nah, jenis yang pertama, struktur dramatik menurut piramida Freytag. Nah, kenapa disebut piramida Freytag? Karena bentuknya seperti piramida ya. Nah, ini tuh, Gustav Freytag menggambarkan struktur dramatiknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lima struktur dramatik. Yang pertama ada exposition, terus ada rising action, climax, falling action, dan yang terakhir denouement. Nah, exposition itu apa sih? Nah, exposition itu adalah penggambaran awal atau pengenalan awal. Bisa pengenalan tokoh, pengenalan latar, karakter, dan lain-lain ya. Misal kalau di dalam suatu naskah ada misalnya, pada suatu hari hiduplah seorang anak bernama Bawang Putih. Nah, itu termasuk misalnya pada suatu hari di desa terpencil hidup seorang anak yang bernama Bawang Putih. Bawang Putih anak yang sangat baik. Nah, itu disebut dengan eksposisi ya. Teks seperti itu atau plot itu disebut plot eksposisi atau pengenalan. Yang kedua ada yang namanya complication atau rising action. Nah, ini merupakan tahapan mulai terjadinya kerumitan. Jadi bisa disebut complication ini adalah konflik awal ya, konflik awal gitu. Misal ditambah tadi kan ceritanya tentang si bawang merah bawang putih. Tadi kan pada suatu hari bla bla bla, terus bawang putih itu selalu dijahati atau diberi perlakuan jahat oleh atau menerima perlakuan jahat oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Nah, itu setiap hari dia dimarahin. Nah, itu konflik awalnya itu ya. Yang C ada yang namanya klimaks. Nah, klimaks kalian pasti sering dengar apa itu klimaks.
Klimaks itu puncak dari laku atau puncak dari konflik yang ada gitu ya. Biasanya nih klimaksnya nyampe sampai nangis-nangis gitu ya, itu klimaks lah, kalian pasti tahu titik kulminasi. Yang D ada reversal atau failing action. Failing action itu disebut dengan penurunan lakon. Nah, penurunan ini tidak saja berlaku bagi emosi lakon, tapi juga untuk menurunkan emosi penonton gitu ya. Ada penurunan laku. Yang terakhir ada denouement. Denouement itu penyelesaiannya. Penyelesaiannya nanti akan berakhir bahagiakah atau akan berakhir menderita. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua ini ada skema Hudson, hampir mirip sebenarnya. Tuh. Nanti kalian baca saja ya kalau yang skema Hudson. Nah, ini ada Bapak hanya menjelaskan satu skema, yaitu yang tadi piramida Freytag. Sisanya kenapa piramida Freytag? Karena yang paling sering dipakai yang itu. Sisanya bisa kalian baca sendiri, oke? Nah, kita lanjut ke tipe-tipe naskah atau tipe-tipe lakon. Ada 5 kalau tidak salah, ada 5 tipe naskah ya. Oh ya, ada 5 tipe naskah. Yang pertama itu naskah drama, terus yang naskah tragedi, terus naskah komedi, satir, dan melodrama gitu ya. Ada 5 tipe naskah. Oke. Yang pertama drama. William Frog itu mendefinisikan drama sebagai lakon serius yang memiliki segala rangkaian peristiwa yang nampak hidup, mengandung emosi, konflik, daya tarik, memikat, serta akhir yang mencolok dan tidak diakhiri oleh kematian tokoh utamanya. Nah, esensi drama menurut Martin Esslin adalah intensitas laku yang semakin memuncak gitu ya. Nih, drama juga bisa diartikan sebagai kualitas komunikasi. Oke, gitu ya, itu drama. Nih, ini contohnya nih. Ada contoh drama. Oke. Ada contoh naskahnya itu Hedda Gabler, terus Musuh Masyarakat, Boneka Mainan, Tiang-Tiang Masyarakat, Hantu-Hantu, Domba-Domba Revolusi, Titik-Titik Hitam. Nah, itu contoh naskah drama. Yang kedua itu tragedi. Tragedi berasal dari kata tragoidia dari bahasa Yunani ya, atau tragedi dari bahasa Inggris, tragedie bahasa Prancis. Itu penggabungan tragos yang berarti kambing dan aiden yang berarti nyanyian. Lah, apa hubungannya dengan kambing dan nyanyian gitu ya? Kita kan kalau di Islam kenal yang namanya Idul Adha gitu ya. Si kambing-kambing itu banyak yang menangis gitu ya ketika mau disembelih dia, karena dia juga punya perasaan. Nah, tragedi itu sifat-sifat jenis naskah yang memang memperlihatkan kekejaman, memperlihatkan rasa apa ya, kesadisan gitu ya, sadis gitu, supaya mendapatkan pengalaman batin yang lebih gitu ya, gitu, lebih miris kelihatan. Nah, ini pentas tragedi itu contohnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya komedi. Nah, komedi kalian pasti tahu semua, ini naskah yang penuh dengan humor gitu ya, atau terdapat kelucuan-kelucuan di dalamnya. Itu naskah komedi. Kita lanjut ya. Selanjutnya setelah komedi ada yang namanya melodrama. Nah, tadi ada drama, terus ini ada melodrama. Apa sih perbedaan drama dan melodrama? Nah, melodrama itu yang isinya itu mengupas suka dan duka kehidupan dengan cara menimbulkan rasa haru kepada penonton. Jadi melodrama itu lebih ke cerita-cerita yang lebih lebay gitu, lebih sedih gitu daripada drama gitu ya. Dilebih-lebihkan, dilebay-lebaykan, itu melodrama. Melo ya kan, ada, kalian pasti sering dengar kata melo. Melo itu ya sedih gitu ya. Biasanya nih drama-drama Korea nih, kalau film nih, ini melodrama. Oke. Contohnya ada naskah Romeo and Juliet karya William Shakespeare. Nah, yang terakhir ada jenis naskah satir. Satir itu apa sih? Satir itu naskah yang berisinya sindiran gitu ya. Dia berisi sindiran. Naskah-naskah yang biasanya menyindir pemerintahan, politik, dan lain-lain. Itu naskah drama satir gitu ya. Mengkritik. Oke, itu tadi tentang naskah. Kita membahas semua satu unsur tentang naskah. Yang kedua, kita bahas unsur kedua, yaitu sutradara. Sutradara itu siapa sih? Nah, sutradara adalah orang kedua setelah penulis lakon
dalam proses penciptaan karya teater. Kalau yang pertama tadi kan naskah atau penulis naskahnya gitu ya. Setelah penulis naskahnya ada, itu sutradaranya. Sutradaranya harus ada gitu ya. Nah, dia itu mempelajari lakon yang sudah ditulis gitu. Nah, ini sejarah sutradara, kita lewat saja ya. Nah, tugasnya ya, tugas sutradara itu apa saja sih? Nih, yang pertama tugasnya ada menentukan lakon, ya, menentukan naskahnya. Yang kedua menganalisis naskah. Yang ketiga tugas sutradara itu memilih pemain atau casting pemain. Yang keempat itu menentukan bentuk dan gaya pementasan. Mau kayak gimana nih gayanya? Realis kah, surrealis, kontemporer atau yang lain-lain. Yang kelima merancang blocking atau blocking adegan ya. Adegan-adegan dirancang sama sutradara. Dan ada contoh blockingnya. Lalu yang berikutnya ada melaksanakan latihan-latihan. Nah, latihan rutin ya. Yang ketujuh melaksanakan pementasan tentunya. Gitu. Jadi fungsi sutradara yang terakhir dia harus melaksanakan pementasan. Tipe-tipe sutradara. Nah, ada beberapa jenis atau beberapa tipe sutradara. Yang pertama ada sutradara konseptor. Biasanya kalau sutradara konseptor itu sutradara yang dia menentukan satu tafsiran dan dia memberitahukan kepada pemain dan pekerja yang lain, tapi pekerja diberi keleluasan untuk menafsirkan juga gitu ya. Jadi percaya sama pekerja-pekerja lainnya. Dia hanya mengonsep. Ada yang sutradara diktator. Diktator itu dia lebih ke mendikte ya. Mendikte itu pokoknya harus begini, nggak boleh begitu. Nah, itu dia lebih detail biasanya. Yang ketiga ada sutradara koordinator. Dia sifatnya hanya mengkoordinir semua pekerja gitu ya. Kurang punya konsep. Yang keempat ada sutradara paternalis. Paternalis itu lebih ke sutradara yang memang dia disegani banget gitu, guru besar gitu ya, suhu yang mengamalkan ilmu bersamaan dengan mengasuh batin. Jadi bukan hanya ilmu tapi dia mengasuh batin. Misalnya kalau kita bukan hanya mengajar tapi mendidik gitu ya. Nah, tadi sutradara naskah sudah, sutradara sudah. Yang ketiga itu ada yang namanya pemain. Pemain itu siapa sih? Nah, kita kan sering juga mendengar kata aktor ya. Pemain itu aktor, kalau di dalam teater aktor. Tugas aktor apa saja? Yang pertama itu menghafal naskah dengan cepat. Yang kedua membaca, ya, membaca dengan pemahaman. Yang ketiga memahami acting sebagai aksi dan reaksi. Terus yang keempat mau belajar di rumah. Nah, yang kelima atau yang melaksanakan latihan-latihan. Lalu mengasah nalar, terus ada lagi mencoba, dia si aktor harus mau mencoba hal-hal yang baru ya. Terus relaksasi gitu ya. Relaksasi itu lebih ke seperti meditasi seperti dia si aktor wajib menenangkan pikiran gitu, mengosongkan pikirannya, itu disebut relaksasi. Oke. Nah, yang I membayangkan peristiwa. Peristiwa mana? Peristiwa yang ada di dalam naskah tentunya. Lalu memahami konflik dan kontras. Oke. Perspektif. Nah, memahami perspektif juga. Oke, itu pemain ya, tugas-tugas pemain ada banyak yang PK tuh ya kalau nggak salah. Yang terakhir itu ada penonton. Nah, tadi kan udah ada naskah, sutradara, pemain, penonton yang terakhir ini nggak kalah penting. Kalau kita sudah latihan berbulan-bulan, naskah sudah jadi, sutradara udah ada dan lain-lain, penontonnya nggak ada, sama aja bohong. Gitu ya. Ini ada yang namanya penonton. Oke. Penonton juga bermacam-macam ya. Ada penonton awam, ada penonton yang memang paham dengan teater, disebut dengan penonton teater pastinya. Ada yang disebut penonton teater. Penonton teater itu penonton yang paham dengan teater. Ada juga yang disebut dengan penonton awam. Penonton awam itu biasanya anak-anak sekolah gitu yang dia baru nonton teater gitu.
gitu ya. Jadi ada dua tipe penonton, ada penonton teater asli dan penonton awam. Oke, itu tadi lima apa ya, empat unsur yang ada di dalam teater. Ini bisa kalian baca lagi, nanti Bapak akan kirimkan materinya di Google Classroom. Minggu depan pun kita sudah mulai penilaian tengah semester. Kisi-kisinya pun nanti akan Bapak kirimkan di Google Classroom. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal PTS-nya nanti gitu ya. Terus untuk materi hari ini mungkin hanya sekian yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via Google Classroom atau via WhatsApp ke Bapak gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat selalu untuk kalian gitu, tetap semangat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.